Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum Unsur, khususnya semester 2, 2A, 2B, 2C reguler dan kelas 2 non reguler. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi kaitannya dengan pertemuan yang ke-7 ya, pasca UTS, dengan judul definisi negara, sifat-sifat dan unsur negara. Anak sekalian, bahwa kalau kita bicara dalam perspektif negara, khususnya kaitannya dengan negara, dengan konsep baru ilmu negara, namanya adalah konsep the borderless atau negara tanpa batas ya. Konsep the borderless ini adalah sebuah konsep di mana bahwa negara itu sekarang sudah tidak tersekat lagi. Dimana kalau kita bicara dalam perspektif teori konvensional ilmu negara, maka negara itu membutuhkan wilayah, masyarakat, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan internasional. Tetapi dalam konteks the borderless ini, maka kemudian varian-varian tersebut dianggap tidak terlalu penting ya, tetapi memang konsep the borderless ini belum terlalu banyak ya teori-teori pendukungnya, sehingga memang masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya sekalian, kalau kita bicara dalam perspektif negara atau definisi negara ya, sifat negara dan unsur negara, maka ada beberapa teori yang kemudian akan dijelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah dari Roger Soltu, yang kedua adalah Harold Jelowski. Jadi dua pakar ini yang kemudian akan menjelaskan negara dari perspektif definisi, sifat, dan unsur negara. Negara dari perspektif pengertian ya, atau definisi ya, dapat diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Dari teori ini, dari pengertian ini, bahwa jelas bahwa kekuasaan tertinggi kaitannya dalam perspektif sosial di dalam suatu negara adalah institusi negara. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan virus corona sekarang, maka jelas otoritas negara lah yang kemudian punya kapasitas untuk kemudian dijadikan rujukan kaitannya dengan bagaimana menghadapi virus corona yang baik ya, dan apa ya langkah-langkah apa saja yang kemudian harus dilakukan, dan hal-hal apa saja atau yang sudah dilakukan oleh negara. Jadi hanya negara lah yang punya otoritas untuk menjelaskan itu ya. Ini yang saya kira harus kita sadari bersama gitu ya. Selanjutnya kedua, kata Soltu ya, negara adalah alat atau agen atau wewenang, authority, yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dari Soltu ini ada dua yang kemudian perlu dijelaskan. Yang pertama, negara sebagai alat. Negara sebagai alat. Kalau kita bicara dalam perspektif alat, maka alat itu adalah sesuatu yang pasif. Seperti kalau kita lihat laptop ini adalah alat ya, atau buku ini adalah alat. Ini adalah sesuatu yang pasif. Nah, sehingga maka karena alat ini pasif, maka kemudian sangat tergantung dari siapa yang memegangnya dan untuk apa kemudian alat ini dipegang ya. Sama halnya dengan negara, konsep Soltu juga sebagai alat ya, atau agensi ya. Atau alat ini adalah negara juga adalah sesuatu yang pasif. Artinya sekali lagi, negara sangat ditentukan oleh siapa yang memegangnya dan untuk apa negara ini kemudian dipegang ya, oleh siapa ya. Maka kita bicara tentang teori teori politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu adalah institusi yang secara ilmiah kemudian dapat menjelaskan
siapa yang memegang negara ini, gitu ya. Maka negara dalam perspektif teori politika tadi, ya, kalau eksekutifnya adalah presiden, ya, legislatifnya adalah MPR, DPR, ya, yudikatifnya adalah misalnya MA, MK, ya. Itu adalah lembaga-lembaga yang masuk di dalam teori politika kaitannya dengan negara sebagai alat tadi. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif negara sebagai alat tadi, maka kita boleh membandingkan antara pengelolaan negara Indonesia dengan negara lain. Misalnya kita ambil contoh, katakanlah Singapura. Singapura sebagai negara, maka karena dipegang oleh orang yang amanah, maka keberadaan negara Singapura itu dapat menghadirkan paling tidak ada kesejahteraan di sana. Ya. Hal ini kemudian dibuktikan dengan GDP terbesar di dunia adanya di Singapura, ya. Atau pendapatan per kapita tertinggi di dunia salah satunya di Singapura. Jadi Singapura mampu mengkapitalisasi, ya, sumber daya yang ada menjadi sebuah kesejahteraan. Ya, padahal kalau kita bicara tentang luas Singapura, ya, kuantitas dari sisi demografi, ya, termasuk juga masyarakatnya, ya, termasuk juga resourcesnya, saya kira jauh di bawah Indonesia. Tetapi kenapa Singapura mampu menghadirkan kesejahteraan? Ini sangat tergantung daripada siapa yang kemudian memegangnya. Bandingkan dengan Indonesia, ya, yang memegang Indonesia, para pejabat di Indonesia anytime, kalau kita lihat tidak sedikit misalnya kasus korupsi di mana-mana, bahkan anytime pun juga, ya, kita melihat bahwa terjadi korupsi di mana-mana. Ya, artinya sekali lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah ini, wajar kalau negara kita tidak mampu menghadirkan kesejahteraan. Nah, ini saya kira perbandingan bagaimana negara sebagai alat. Jadi kalau negara ini dipegang oleh orang yang amanah, maka pasti akan menghadirkan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, seperti yang kemudian diperlihatkan oleh negara tetangga kita, Singapura. Tetapi kalau negara ini dipegang oleh mohon maaf, para pejabat yang tidak amanah, maka jangan harap negara kita mampu menghadirkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi bahasa itu hanya sebagai bahasa yang kamuflase saja, bahasa yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Ini bicara dalam perspektif alat, ya. Atau dalam bahasa yang lain, misalnya HP ini ada alat, ya. HP ini kalaupun misalnya kita pergunakan untuk belajar, maka yang memegangnya kemudian bisa pinter. Tapi bagaimana kalau HP ini kemudian kita pergunakan untuk memproduksi hoax? Maka yang memegang HP ini bisa menghuni hotel prodeo selamanya. Jadi ini adalah definisi alat. Jadi alat ini sangat tergantung dari siapa yang memegangnya dan untuk apa kemudian alat ini kemudian dipegangnya. Nah, ini adalah kalau kita bicara dalam perspektif negara, ya, perspektif soal itu tadi. Yang kedua, anak sekalian, di samping juga kata soal itu negara ini sebagai alat, juga dilengkapi dengan otoritas, authority atau wewenang. Ya, wewenang dalam hal ini adalah bagaimana wewenang pemerintahan yang tadi di dalam teori politika dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, ya. Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, ya. Yudikatif adalah lembaga yang memberikan reward and punishment, ya. Itu adalah bicara dalam perspektif authority atau kewenangan. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif perkembangan sekarang, bagaimana misalnya kewenangan yang kemudian sekarang sedang dipegang oleh Presiden Jokowi kaitannya pengendalian virus corona misalnya di Indonesia. Itu adalah sebuah otoriti, sebuah wewenang yang kemudian harus dipegang oleh Presiden, ya. Dan undang-undang Presiden mengatakan demikian. Termasuk di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah juga mengatakan demikian. Nah, sehingga dalam hal-hal tertentu sekali lagi gubernur, bupati, wali kota punya otoritas yang berbeda. Walaupun kalau gubernur itu mempunyai fungsi dekonsentrasi, artinya bahwa gubernur dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Nah, ini yang saya kira sekarang sedang terjadi di negara kita. Ya, masing-masing menganggap bahwa dia yang paling berhak untuk menyampaikan, untuk bertindak dan sebagainya. Walaupun basically tujuannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Gubernur membuat kebijakan ya tentunya untuk menyelesaikan problem virus corona di wilayahnya.
bupati juga sama, ya. Tetapi jangan lupa di dalam proses bernegara kaitannya tadi dengan wewenang, maka ada kewenangan-kewenangan yang berbeda antara bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Maka dalam perspektif virus corona ini yang punya otoritas untuk membuat kebijakan adalah presiden. Ini saya kira harus kita pahami. Nah, sehingga ini ada bentuk wewenang kalau kita kaitkan dengan tadi lembaga eksekutif, ya, kaitannya dengan presiden salah satunya. Selanjutnya sekalian, di samping ada alat, ya, negara itu sebagai alat atau wewenang, ya. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam perspektif ini, dalam perspektif sekarang, maka yang menjadi problem kemasyarakatan kita adalah bagaimana masyarakat kita berjuang menghadapi virus corona. Ini penting. Tidak hanya itu, Indonesia juga sekarang sedang dihebohkan oleh wabah, misalnya yang sudah ada di Jawa Barat, salah satunya misalnya di Bogor, itu kaitannya dengan wabah penyakit istilahnya yang diakibatkan oleh nyamuk itu, Aedes aegypti, ya. Nah, ini sedang terjadi. Bahkan kalau tidak salah di beberapa daerah itu ada sekitar 170 orang yang sudah meninggal dari wabah itu. Jadi ini saya kira menjadi dua hal yang harus menjadi concern pemerintah, ya. Jadi ada dua hal, tidak hanya virus corona, termasuk juga bagaimana kondisi alam yang pada saat ini, ya, yang sedang terjadi, ya, yang mengakibatkan wabah berbagai penyakit. Ini juga harus dihadapi oleh pemerintah secara bersama-sama. Nah, harus sekalian, ya, ini adalah persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat yang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang harus dihadapi oleh negara. Dalam hal ini ada representasi daripada negara adalah Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, ya. Termasuk juga harus di backup oleh lembaga legislatif, ya, DPR, MPR dan sebagainya. Termasuk juga oleh lembaga yudikatif, gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian juga berbicara tentang teori negara menurut Soltu ketika bicara dalam perspektif sosial. Selanjutnya teori yang kedua dari Holojewski, ya. Dia mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Ya. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana negara mempunyai otoritas yang dapat melakukan pemaksaan. Ya. Hal sederhana misalnya, dari asalnya orang yang sakit tidak pakai masker, maka dengan adanya wabah virus corona sekarang dipaksa untuk pakai masker. Ini ada bentuk pemaksaan. Atau yang sering saya katakan misalnya bagaimana di dalam undang-undang lalu lintas, dalam salah satu pasalnya mengatakan barang siapa pakai motor harus pakai helm. Tidak ada cerita misalnya orang tersebut, ya, anak Kapolres, anak bupati, anak wali kota, anak RT, anak Hansip, semua harus pakai helm. Jadi ini adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Jadi pemerintah adalah salah satu otoritas yang boleh melakukan pemaksaan, ya, dalam berbagai hal kebijakan. Yang tentunya kalau kita bicara dalam perspektif ujung dari kebijakan ini adalah kaitannya dengan welfare state, ya, negara kesejahteraan. Gitu. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya tadi dengan kesejahteraan masyarakat, gitu, ya. Selanjutnya, anak sekalian, ya, Dailowski juga mengatakan, dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian daripada masyarakat. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang kemudian merasa lebih besar, ya, bahkan mau menyawai negara, tidak bisa. Karena memang di dalam teorinya sekali lagi hanya negara yang boleh melakukan pemaksaan, ya. Tidak ada institusi yang lain, gitu. Ini yang kemudian dua pakar saya kira menjelaskan tentang teori negara. Selanjutnya di dalam teori yang lain, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka bersama. Atau di dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai masyarakat sebagai makhluk sosial, ya. Masyarakat sebagai makhluk sosial, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, membutuhkan banyak orang lain. Ketika kita sekarang sedang berhadapan dengan wabah virus corona, maka kita butuh negara lain. Kita butuh informasi dari negara lain. Kita butuh informasi bagaimana kemudian Korea menyelesaikan virus corona.
bagaimana kemudian Cina menyelesaikan problem atau menghadapi virus corona gitu ya. Walaupun kalau kita bicara tentang Korea, Indonesia dan Cina itu sesuatu yang berbeda. Misalnya Cina, kenapa Cina cepat melakukan menghadapi virus corona? Karena di Cina beda dengan Indonesia. Cina dengan sistem yang sosialis, ya sekalian, itu semua tersentralisasi. Tidak ada debat tebal di sana. Tidak ada orang yang kemudian berbeda pendapat di sana. Ketika negara melakukan suatu kebijakan, maka semua secara sami'na wa ata'na harus ikut. Tetapi bagaimana di negara kita sekarang? Ketika negara melakukan kebijakan, maka tidak sedikit kemudian orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya juga bisa jadi pada akhirnya akan menihilkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama kalau kita lihat di media sosial. Maka kalau melihat di media sosial, maka seolah-olah pemerintah itu tidak bekerja. Nah, ini yang saya kira juga menjadi penting untuk kemudian kita cermati ya. Padahal tadi di dalam konsepnya kata Soltu bahwa manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain, atau dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini yang saya kira juga perlu kita jelaskan kaitannya dengan teori negara tersebut. Selanjutnya sekalian, ada juga pakar namanya Max Weber juga mengartikan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Lalu sekalian, kalau kita bicara tentang kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah, ya hanya otoritas negara boleh melakukan itu dan sah. Ya, misalnya ketika negara menghadapi ya para demonstran atau para pengacau, ya seperti yang terjadi misalnya di Papua, ya, maka negara boleh memaksimalkan untuk menyelesaikan problem kekerasan tersebut, ya, walaupun negara dengan melakukan kekerasan. Tetapi di dalam prakteknya negara mempunyai SOP yang jelas. Saya kira yang di dalamnya juga ada takaran hak asasi manusia dan sebagainya ya. Sehingga memang saya kira ketika negara atau representasi negara TNI Polri melakukan upaya yang dalam tanda petik dikatakan represif, ya itu sesuai dengan takaran ataupun sesuai dengan SOP yang sudah dibuat, dan SOP tersebut juga sudah mengadopsi hal-hal yang kaitannya dengan hak asasi manusia atau nilai-nilai hak asasi manusia. Ini saya kira perlu dipahami, sehingga ketika pemerintah dalam hal ini ada TNI Polri melakukan tugasnya sebagai alat negara, ya salah satunya kata Max Weber dikatakan boleh melakukan penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam menghadapi hal-hal yang dalam tanda petik sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tetapi kalaupun misalnya katakanlah masih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, saya kira cara-cara persuasif jauh lebih baik. Ya. Dan saya kira TNI Polri sudah melakukan itu selama ini. Ya. Ingat kita waktu penanganan misalnya penanganan unjuk rasa di depan KPU dulu, ya. Itu terjadi misalnya bagaimana kemudian demonstrasi besar-besaran yang anarkis, tetapi pihak kepolisian dengan tegas dan dengan lugas menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak represif gitu ya. Dan ini saya kira menjadi hal yang penting ya, dan sangat persuasif ya, terutama misalnya dengan melibatkan orang tua dari siswa yang ikut-ikutan dalam demonstrasi ya, untuk menghimbau dan sebagainya. Ini saya kira hal-hal yang cukup positif yang dapat kita katakan sebagai upaya dari pemerintah yang tidak melaksanakan kekerasan secara fisik ya, walaupun memang diberikan kewenangan oleh negara. Ini saya kira di dalam prakteknya terjadi. Nah, sehingga sekalian, kalau Max Weber mengatakan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan secara fisik ya dan sah dalam satu wilayah, di dalam prakteknya maka sekali lagi negara sudah membuat sebuah piranti yang di dalamnya juga termasuk tentang kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, sehingga negara tidak lagi kemudian dicap sebagai entitas yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya kira yang kemudian juga penting kita pahami.
Sehingga yang dilakukan oleh TNI Polri di dalam melakukan fungsi atau tugas negara ini juga dilaksanakan secara proporsional, karena di dalamnya juga dibekali dengan teori-teori tentang hak asasi manusia. Nah, sehingga tidak terjadi kekerasan fisik yang membabi buta. Selanjutnya sekalian, kaitannya dengan teori dari Robert Max Ivor gitu. Dia mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Lagi-lagi di dalam teori ini dikatakan bahwa otoritas negara boleh melakukan pemaksaan. Jadi yang boleh melakukan pemaksaan adalah pemerintah. Saya sering mengatakan begini, ketika Presiden SBY kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presidennya dari Yusuf Kala, maka ada sesuatu yang sangat fenomenal kaitannya dengan pemaksaan teori ini, ya, yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sedang nyaman, ya, melakukan berbagai aktivitas domestiknya, khususnya misalnya kaitannya dengan memasak, misalnya dengan mempergunakan kayu bakar dan minyak tanah. Tiba-tiba hasil riset dari beberapa pakar, termasuk juga beberapa institusi, mengatakan bahwa tidak lama lagi, ya, minyak tanah kita akan habis. Maka negara selagi harus berikhtiar agar sumber daya alam yang lain yang masih melimpah ruah kemudian bisa dimaksimalkan, karena minyak tanah sudah cadangannya sudah sangat terbatas pada saat itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dengan Yusuf Kala pada saat itu? Maka melalui beberapa riset, ya, masukan dari para pakar, maka jatuhlah pilihan kebijakan negara dengan mengganti penggunaan minyak tanah dengan gas, ya, mengganti penggunaan kayu bakar dengan gas. Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia nyaman dengan kebijakan itu pada permulaannya? Saya katakan tidak. Karena tidak sedikit masyarakat kemudian menolak, tidak sedikit kemudian ibu-ibu menolak. Karena pada saat itu yang menggunakan gas hanya golongan menengah ke atas. Golongan menengah ke bawah praktis mempergunakan minyak tanah plus kayu bakar. Nah, sementara kebijakan yang diambil oleh Presiden SBY dengan Yusuf Kala pada saat itu semua harus beralih kepada gas. Ini saya kira bentuk pemaksaan yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun penolakan di sana sini, maka dengan tujuan yang baik, ya, sekali lagi Presiden SBY dan Yusuf Kala, ya, melaksanakan kebijakan ini, ya, dengan mengganti minyak tanah dengan gas. Ya, pada saat itu kemudian minyak tanah secara perlahan-lahan kemudian dikurangi, ya, sampai akhirnya tidak ada, dan pada akhirnya masyarakat kita diperkenalkan, ya, sistem baru, yaitu dengan cara mempergunakan gas, ya, termasuk juga misalnya kayu bakar, ya, tidak diperkenankan lagi masyarakat menebang pohon hanya untuk kayu bakar, ya, karena gas pada saat itu jauh lebih murah dibanding dengan minyak tanah. Nah, anak sekalian, ini adalah bentuk-bentuk kekuasaan memaksa yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang disyaratkan oleh Max Ivor dalam teorinya. Dan itu juga sesuatu yang saya kira kaitannya dengan bentuk pemaksaan. Selanjutnya, negara adalah merupakan sistem organisasi yang memiliki kedaulatan tertinggi dan mampu menciptakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, dua hal. Kalau kita bicara tentang hukum yang berkaitan, yang bersifat mengikat dan memaksa, maka kita berbicara tentang daya ikat dari sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Setiap undang-undang, setiap perda, ya, maka di dalam teori perundang-undangan dikatakan harus mempunyai daya ikat dengan melalui sebuah proses namanya adalah pengundangan. Jadi undang-undang setelah kemudian diproses di DPR, ya, disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selanjutnya adalah diundangkan di dalam lembaga negara. Nah, apa konsekuensinya ketika undang-undang ini sudah diundangkan atau perda ini sudah diundangkan di dalam lembaran daerah, undang-undang diundangkan di dalam lembaran negara?
Maka konsekuensi yang kemudian harus harus diterima adalah bahwa undang-undang atau perda itu adalah mengikat bagi seluruh masyarakat di sana, ya. Atau dalam bahasa yang lain mempunyai daya ikat, ya. Atau dalam bahasa ini dikatakan fiksi hukum, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada masyarakat di satu daerah yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang itu? Maka kalau masyarakat itu adalah masuk wilayah Indonesia, maka masyarakat itu juga terkena daya ikatnya, ya. Misalnya saya sering mengatakan di dalam beberapa pertemuan di daerah Cianjur ini, misalnya ada daerah yang Agrabinta, ya, yang paling ujung, ya. Di sana masih ada gunung, ya, masih banyak juga guha, ya, yang tidak tersentuh dengan TV, radio, ya. Bahkan ada cerita misalnya ada orang Agrabinta yang dia di gunungnya, dia pun juga di guhanya, ya, dia ingin misalnya ke Cianjur kota, ya, dia sewa motor ojek dari sana, ya, kemudian dia pakai ke Cianjur kota, tiba-tiba di Cianjur kota kemudian ditilang sama polisi, ya. Polisi seperti biasa bertanya kepada si orang tersebut, ya, selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu misalnya. Ya, mohon maaf Bapak sudah melanggar undang-undang lalu lintas pasal sekian. Jawaban yang spontan yang kemudian disampaikan oleh orang tersebut, undang-undang itu apa Pak? Gitu. Ya. Kemudian polisi terhenyak. Apa iya ada orang Cianjur yang tidak paham dengan undang-undang? Misalnya. Padahal di sisi lain, mohon maaf, Indonesia sekarang sudah sangat maju, ya. Teknologi sudah sangat luar biasa, ya, media sosial sangat luar biasa. Hampir semua orang kemudian punya gadget. Tetapi apa iya ada orang yang seperti itu? Ya, dalam tataran sosial, dalam tataran praktik bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi karena kita berbicara tentang fiksi hukum, maka tidak ada cerita. Begitu polisi mengatakan apakah Bapak membawa SIM? Kemudian si yang punya motor, yang memakai motor kemudian bertanya, apakah memang harus ada SIM? Ya, iya Pak, kata polisi, karena siapapun yang memakai motor harus punya SIM. Itu sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Pertanyaan yang spontan juga dari yang memakai motor, Pak, mohon maaf, saya adalah orang Agrabinta yang di sana tinggal saya di gunung, ya, dan di gunungnya juga saya di guhanya, ya, tidak pernah baca koran, tidak pernah lihat TV, tidak pernah dengar radio, tidak pernah baca buku, apalagi baca undang-undang. Ya. Kira-kira kalau ada kondisi sosial seperti itu, bisa nggak terjadi? Masih bisa di kita. Misalnya kalau kita ambil contoh di Kalimantan ada suku anak dalam misalnya, ya, masih bisa seperti itu. Tetapi bagaimana dengan fiksi hukum? Ya. Karena undang-undang sudah diundangkan, khususnya misalnya undang-undang sudah diundangkan di dalam lembaran negara, maka terjadi fiksi hukum di sana. Maka mengikat bagi seluruh masyarakat, termasuk suku anak dalam, termasuk orang yang tadi pakai motor. Ya, juga terikat atau masuk di dalam fiksi hukum tadi. Artinya sekali lagi masyarakat tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan saya tidak tahu, saya tidak pernah baca. Ya. Walaupun mohon maaf, kalaupun kita mau jujur, ya, bisa jadi hanya sepersekian persennya orang yang tahu pasal yang berkaitan dengan barang siapa pakai motor harus pakai helm. Walaupun Indonesia ini adalah negara motor, ya, yang setiap pakai motor harus pakai helm. Tapi pasal berapa, ayat berapa, ya, belum tentu sekali lagi berapa persennya orang yang ngerti tentang itu. Ini fakta sosial. Tetapi ketika orang tidak paham, orang tidak ngerti tentang itu, ketika undang-undang lalu lintas ini sudah diundangkan di dalam lembaran negara, maka terjadi fiksi hukum, maka mengikat bagi segala keseluruhannya, termasuk juga bagi orang-orang tersebut tadi. Nah, ini saya kira bicara dalam perspektif daya ikat, ya, dari sebuah undang-undang. Jadi undang-undang ini setelah diundangkan di dalam lembaran negara mempunyai yang namanya fiksi hukum atau daya ikat, berlaku bagi semua. Ya, termasuk juga di daerah misalnya perda. Ketika perda kemudian sudah diundangkan di dalam lembaran daerah, maka terjadi fiksi hukum.
Ya, mengikat bagi seluruh masyarakat Cianjur misalnya. Dan Perda Cianjur misalnya katakanlah, maka 3 juta masyarakat Cianjur terikat dengan perda tersebut. Ketika perda tersebut sudah diundangkan di dalam lembaran daerah. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif daya ikat atau fiksi hukum dalam konteks ilmu perundang-undangan. Selanjutnya, Bapak Ibu semua sekalian, ya, mengikat dan memaksa sehingga dapat mengatur serta mengendalikan interaksi masyarakat dalam satu wilayah. Kenapa undang-undang perda itu harus mempunyai daya ikat? Ya, karena tujuannya adalah untuk mengatur serta mengendalikan interaksi masyarakat dalam wilayah tersebut. Ya, misalnya kita bicara dalam perspektif undang-undang lalu lintas, ya, maka undang-undang lalu lintas adalah salah satu undang-undang yang tujuannya adalah untuk mengendalikan, ya, interaksi masyarakat dalam hal misalnya kaitannya dengan penggunaan kendaraan bermotor, ya, baik itu mobil ataupun misalnya katakanlah motor, atau yang sekarang sedang ramai misalnya katakanlah otopet, ya, yang bisa jadi di dalam undang-undang lalu lintas belum ada misalnya, tetapi itu sudah ramai kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, gitu ya. Nah, hal-hal itu yang saya kira perlu dipahami bahwa keberadaan undang-undang negara, ya, kemudian direpresentasikan oleh undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik. Selanjutnya, pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan peran negara, ya. Jadi apa yang disampaikan di dalam undang-undang selagi maka harus dilaksanakan oleh pemerintah, ya. Karena pemerintah itu adalah sebagai organisasi yang melaksanakan peran negara, ya, baik dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks misalnya menyelenggarakan kesejahteraan, dalam konteks menyelenggarakan pendidikan, itu adalah merupakan bagian daripada peran-peran penting daripada pemerintah. Nah, untuk selanjutnya sekalian, negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi daripada kedaulatan yang dimiliki dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi dan organisasi lainnya. Yang pertama, sifat negara itu adalah sifat memaksa. Ya. Sifat memaksa dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya, ya, anarkis dapat dicegah. Ya. Jadi saya kira dengan sifat memaksa ini maka negara bisa melakukan, ya, berbagai upaya yang sah agar anarkisme dapat dicegah. Misalnya kita ambil contoh dalam konteks kekinian. Maka kalau kita bicara tentang virus corona sekarang, maka yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana pemerintah mengendalikan hoax yang diproduksi untuk kemudian memperkeruh suasana kaitannya dengan virus corona. Ini penting, ya, negara melakukan itu, ya, Polri melakukan penegakan hukum, ini menjadi penting, ya, dan jangan disalahkan ketika negara melakukan penegakan hukum, ya, padahal negara sudah mewanti-wanti setiap menteri, ya, Kominfo hadir di TV itu selalu mengingatkan kita semua agar berhati-hati, karena dalam tataran tertentu negara akan bertindak kalau sudah dianggap membahayakan keberadaan negara. Nah, saya kira ini menjadi penting. Nah, sehingga tidak salah kalau negara melakukan tindakan penegakan hukum, ya, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya, ya, orang-orang yang memperkeruh suasana, ya, dalam kaitannya dengan keberadaan virus corona. Dan masyarakat, ya, kita sebagai komunitas akademis harus ada di belakang pemerintah, membackup pemerintah untuk melakukan penegakan hukum itu. Karena kalau kemudian itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ingat, tidak sedikit negara sekarang hancur akibat diterpa oleh hoax, berbagai hoax. Kita ambil contoh misalnya satu negara, ya, Suriah, perang saudara, ya, antara berbagai paksi di sana, ya, itu salah satunya sekali lagi akibat dari menjamurnya hoax di sana. Dan negara sekali lagi tidak hadir untuk mengendalikan itu.
Nah, di Indonesia alhamdulillah ya, Kominfo khususnya sudah mengambil peran ya, dan TNI Polri sudah mengambil peran sebagai penegakan hukum ya. Dan di dalam berbagai event di kita ya yang menyedot banyak perhatian, maka negara selalu hadir ya. Dan kehadiran negara tersebut ditandai tadi salah satunya adalah dengan himbauan ya, termasuk juga langkah yang terakhir adalah melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, negara memiliki sifat memaksa dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Kekerasan fisik secara legal. Jadi siapapun yang melanggar hukum, maka langkah yang akan dilakukan oleh penegak hukum, polisi misalnya dengan cara persuasif. Kalau persuasif tidak bisa, maka kemudian represif. Itu pilihan terakhir. Saya kira itu sesuatu yang kemudian dimandatkan oleh negara. Dan itu adalah merupakan tugas negara. Ya, kalau kita bicara tadi tentang bagaimana terjadinya misalnya serangan dari OPM ya, atau apapun istilahnya ya, yang ada di Papua terhadap TNI ya, masyarakat misalnya, maka sekali lagi negara harus hadir dalam menyelesaikan problem itu. Bagaimana kehadiran negara? Maka negara melakukan penegakan hukum baik secara represif atau tidak represif. Gitu. Ya, di akhirnya kalau mereka sudah membahayakan keselamatan penegak hukum, ya sampai-sampai misalnya anggota TNI kemarin gugur satu orang, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kemudian pilihannya tidak lagi dengan cara yang lain, maka harus represif. Negara harus hadir. Pastikan sekali lagi negara hadir untuk menyelesaikan problem tersebut. Tidak ada sejengkal tanah negara Indonesia ini dapat dikuasai oleh orang-orang yang bertujuan untuk mengacau terhadap negara ini. Ini penting saya kira. Selanjutnya yang kedua sekalian, kita akan selesaikan sampai kepada sifat yang ketiga. Sifat yang kedua daripada negara adalah, sifat yang pertama ada sifat memaksa, sifat yang kedua ada sifat monopoli. Ya. Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup, ya, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Jadi sifat monopoli ini tadi diartikan salah satunya adalah misalnya dalam konteks kekinian bagaimana pemerintah Indonesia menyatakan bahwa aliran Hizbut Tahrir Indonesia dinyatakan sebagai aliran terlarang. Ya. Saya kira ini adalah bentuk sifat monopoli negara yang sudah dilaksanakan. Atau secara historikal misalnya dulu adalah Partai Komunis atau PKI dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Itu adalah contoh-contoh Bapak Ibu semua atau anak sekalian kaitannya dengan sifat monopoli yang dilakukan oleh negara. Dan negara harus melakukan ini, karena kalau tidak, maka kemudian sekali lagi negara kita akan dicap sebagai negara gagal, ya. Dan ini saya kira menjadi sebuah catatan penting ketika kita bicara dalam perspektif sifat daripada negara. Yang terakhir sekalian kaitannya dengan sifat mencakup untuk semua. Dalam artian bahwa negara bisa menyatakan semua peraturan perundang-undangan berlaku, ya, untuk semua orang tanpa kecuali. Bapak Ibu semua atau anak sekalian, ya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang dimuliakan insyaallah, akhir-akhir ini kita sedang berdiskusi tentang bagaimana sebuah gagasan Omnibus Law. Gagasan Omnibus Law ini adalah sebuah gagasan yang pada akhirnya dianggap sebagai alternatif solusi ketika kita berbicara tentang problem dari sisi regulasi, ya, terutama kalau istilah orang-orang teman-teman saya yang ahli hukum itu dikatakan sebagai obesitas regulasi, ya. Jadi Omnibus Law ini adalah sebuah regulasi yang dihasilkan, ya, atau sistem untuk menghasilkan sebuah regulasi, ya, yang pada akhirnya diambil oleh negara. Omnibus Law ini adalah sebuah cara menghasilkan sebuah undang-undang atau produk hukum, ya, yang caranya itu adalah dengan menggabungkan, ya, banyak undang-undang
yang selama ini saling menyandra satu sama lain, yang selama ini menjadi resisten satu sama lain. Nah, sehingga kemudian digabungkan menjadi satu. Bahkan kalau kita bicara tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, maka ada kurang lebih 79 undang-undang yang disatukan, ya. Nah, ini saya kira menjadi penting. Atau paling tidak dari 79 undang-undang ini ada beberapa bab, pasal, ayat yang kemudian disatukan dalam satu undang-undang. Maka undang-undang Omnibus Law ini menjadi sangat tebal sekali, ya. Kalau tidak salah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu 1.700 hampir 2.000 halaman. Jadi artinya tebalnya juga luar biasa, ya. Nah, ini bicara dalam perdebatan Omnibus Law, ya. Nah, sehingga memang kalau kita lihat dari segi ilmu perundang-undangan, maka Omnibus Law itu merupakan sebuah jawaban atas problem obesitas regulasi. Dan tidak hanya obesitas di negara kita, ya, maka terjadi yang namanya gesekan antar regulasi, ya. Maka regulasi yang satu menyandar regulasi yang lain, negara regulasi yang satu menafikan regulasi yang lain. Ini ada problem di negara kita. Nah, sehingga ketika Presiden Jokowi di periode pertama menjabat, maka ada 3.000 perda yang dinyatakan bertentangan dengan menghalangi terhadap proses investasi. Ini contoh. Ya, sekarang juga terjadi. Tetapi yang menjadi problem, kenapa yang dipilihnya adalah Omnibus Law? Karena di dalam sistem ketatanegaraan kita, maka proses untuk kemudian menyelesaikan problem antar undang-undang itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah judicial review yang dilakukan oleh MA dan MK, ya. MK melakukan judicial review undang-undang dengan undang-undang dasar, ya, TAP MPR, ya. Yang kedua adalah MA di bawah undang-undang dengan undang-undang, itu judicial review, ya. Tetapi judicial review juga tidak mudah dan tidak murah, ya. Yang kedua ada juga judicial executive yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yang kemudian setelah dievaluasi di Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian dinyatakan Menteri Dalam Negeri kemudian dianggap bermasalah. Maka sekarang dalam konteks pemberlakuan Omnibus Law, maka kewenangan itu akan diambil oleh Presiden langsung, tidak lagi dilaksanakan oleh Mendagri, ya. Nah, itu kaitannya dengan judicial executive. Yang ketiga adalah amandemen, judicial legislatif, ya, yang dilakukan evaluasi dilakukan oleh legislatif. Maka produknya amandemen. Itu pun juga sama, ya. Ketika menyelesaikan sengketa antara undang-undang yang satu dan undang yang lain itu butuh waktu dan resources yang sangat besar. Maka kalau kita lihat dari 3 variabel penting kaitan menyelesaikan problem obesitas dan gesekan antar undang-undang tersebut, maka sesungguhnya Omnibus Law, ya, cara Omnibus Law ini cara yang dianggap paling efisien. Karena dengan diundangkannya undang-undang Omnibus Law di dalam lembaga negara, maka seluruh produk hukum yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dianggap batal demi hukum. Jadi tidak butuh lagi judicial review, tidak butuh lagi judicial executive, tidak butuh lagi judicial legislatif. Ini saya kira bicara dalam perspektif perkembangan diskusi hari ini kaitannya dengan Omnibus Law. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berbicara tentang Omnibus Law hanya prosesnya. Artinya saya tidak masuk ke dalam konten. Karena diskusi hari ini di medsos di mana ada bicara tentang konten, bicara tentang pasal, ayat yang dianggap merugikan, menafikan dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita sebagai insan akademis berharap bahwa dengan cara Omnibus Law ini juga dapat menghadirkan sebuah kebaikan yang kira-kira dapat menjadi solusi dari problem hukum yang negara Indonesia hadapi pada saat ini. Tetapi yang menjadi catatan dari diskursus sifat mencakup untuk semua ini, ya, sebagai sifat yang ketiga daripada negara kaitannya dengan Omnibus Law, sekalian, maka yang jelas ketika pemerintah membuat undang-undang dengan cara Omnibus Law, maka yang harus diperhatikan adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini jelas di dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 bahwa tidak ada satu klausul pun yang membolehkan negara membuat undang-undang dengan cara-cara Omnibus Law. Karena cara-cara Omnibus Law berbeda dengan cara-cara yang dipraktekkan di dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019. Misalnya istilah
Istilah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya dikenal lex specialis, lex generalis misalnya. Lex generalis, ya. Misalnya kita undang-undang hukum pidana dikatakan lex generalisnya, lex spesialisnya misalnya undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang pajak dan seterusnya. Jadi kita hanya mengenal lex generalis. Sementara kalau kita bicara dalam perspektif pembuatan undang-undang dengan cara omnibus law, maka kita membutuhkan paling tidak ada yang namanya the umbrella X atau undang-undang payung. Beda ya antara undang-undang payung dengan undang-undang yang dikatakan lex generalis. Jadi ini saya kira yang kemudian juga menjadi PR kita bersama, terutama dari dari pemerintah khususnya, agar segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya, agar keberadaan omnibus law ya dapat tertampung ya di dalam regulasi tersebut. Paling tidak sekali keberadaan omnibus law ini tidak dianggap sebagai sebuah kebijakan yang ilegal oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Tetapi sekali lagi kita harus pahami bahwa kebijakan ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar mengurai benang khususnya kaitannya dengan obesitas regulasi yang saling menyandra satu sama lain. Maka alternatif yang kemudian diambil oleh pemerintah adalah dengan cara memperkenalkan pembuatan undang-undang dengan mekanisme omnibus law. Jadi omnibus law itu bukan undang-undang, tapi mekanisme atau cara membuat undang-undang. Anak sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum yang dimuliakan insya Allah, saya kira itu kaitannya dengan bagaimana kita mencoba menginterpretasikan sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup untuk semua, kaitannya dengan sifat negara tersebut. Nah, itu saja yang saya kira perlu saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang ya, yang tidak sesuai, maka saya sebagai manusia biasa menyampaikan permohonan maaf ya, dan saya kira ini adalah sesuatu yang perlu terus-menerus kita diskusikan agar materi yang disampaikan oleh dosen yaitu selalu update dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat ya, sehingga tidak ada lagi barir antara dasain dan dasolen. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.